Salam sejahtera saudara, apa kabar? Hidup tak selalu sehat ataupun senang, namun kiranya penyertaan dan kebaikan Tuhan tetap dirasakan oleh saudara sekalian. Di hari Minggu ini, turut bersukacita bersama Ibu Mariuna Pabutungan atas pertambahan usia kelahiran yang diperoleh sebagai anugerah Tuhan. Kiranya dalam anugerah Tuhan ini, segala harapan akan hidup dan masa depan diberkati oleh Tuhan. Tiba waktunya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Bapa, persiapkanlah diri kami ini untuk menyambut firman-Mu. Baharuilah nurani kami oleh sabda-Mu, sehingga kami tak hanya menjadi pembaca, pendengar, tetapi menjadi pelaksana firman yang tulus dan setia. Terpujilah Engkau ya Bapa, yang di dalam Kristus kami kenal. Amin. Firman Tuhan melalui Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 hingga 9 menyatakan, Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang-orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota. Sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, dalam pekabaran Injil adalah suatu kewajaran apabila terjadi diskusi, tanya jawab, bahkan perdebatan. Hal demikian sebagai upaya menempah dan mematangkan diri dalam mengambil keputusan iman untuk menolak ataupun menerima pekabaran itu. Teks firman Tuhan ini menggarisbawahi beberapa hal yang penting bagi kita selaku umat Tuhan, yakni pertama, bahwa baik menerima ataupun menolak pekabaran Injil, alangkah lebih baik apabila itu sebagai hasil kesadaran yang penuh dan pengetahuan yang mendalam, sehingga pekabaran yang diterima ataupun yang ditolak tetap mendatangkan sukacita dalam kebersamaan hidup. Yang kedua, alangkah baiknya apabila keputusan menerima ataupun menolak bukanlah sekedar keputusan yang emosional, yang karena ikut-ikutan ataupun karena pengaruh massa. Bercermin dari apa yang dituliskan di ayat ke-5 dan di ayat ke-8, tentu saudara dan saya amat sangat mengharapkan bahwa kematangan iman kita kepada Tuhan tak seperti orang-orang Yahudi ataupun pembesar-pembesar kota. Sebab bila berlaku demikian, dampaknya bagi diri bukanlah iman yang matang, melainkan iman yang gelisah. Dengan demikian, alih-alih sukacita yang didapat, yang hadir malah huru-hara. Maka kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan menolong saudara sekalian. Amin. Mari saudara kita berdoa. Ya Bapa Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu sebab kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia tak sekalipun menghalangi kasih-Mu untuk memperkaya iman kami melalui sabda-Mu. Di hari Minggu ini, baik kami yang mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam peribadatan on-site ataupun secara mandiri di rumah masing-masing, mampukanlah kami
mematangkan keputusan iman kami untuk mempercayai diri kami secara teguh mengikut-Mu dalam ketaatan. Mampukanlah kami mengabarkan Injil-Mu melalui ragam tugas dan tanggung jawab hidup yang dipercayakan kepada kami dalam nafas hidup yang Engkau beri. Serta ajarilah kami melalui Roh-Mu yang kudus itu, melayani pekerjaan-Mu dengan sungguh dan tulus dalam kebersamaan hidup pemberian-Mu ini. Terpujilah Engkau ya Bapa yang mengasihi kami melalui Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu saudara, jaga sehat, jaga sesama. Tuhan memberkati.